Ini Mas Dodik nggih. Ini itu SF lokal. SF lokal. Warnanya bon kuning cerah, bon kuning cerah. Keluar berapa, Mas? Belum ini kayaknya masih usia 25 hari kok, Mas. 25 hari ya? Oke. Kalau jengkelnya udah jelas belum ini? Ya jelas belum toh. Ning kayaknya kok ini yang bon kuning tengah ini kok jantan toh. Kalau ini rasmi lokal, Mas. Wih. Kalau mungkin ditarik ke belakang 3-4 tahun yang lalu, kita sempat melihat mungkin cetak kenari impor itu sulit. Bahkan kayak kita itu ada sempat keputusasaan bahwa kenari itu jangan-jangan disuntik. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Bos semuanya. Jumpa lagi dengan saya Dodi Ilva. Dan pada kesempatan kali ini kita akan sharing berbagi pengalaman tentang cara ternak kenari SF lokal, cara ternak rasmi lokal di tempat Mas Yusuf Kanari. Yang mana kadang-kadang ini mencetak kenari murni, Bos. Jadi impor dikali dengan impor, SF murni dikali SF murni, dan rasmi murni dikali dengan rasmi murni. Seperti apa tipsnya? Yuk kita ngobrol dengan Mas Yusuf dulu sebentar. Piye Mas, pengalamannya piye ternak kenari rasmi dan SF itu enak mana? Saya dua-duanya senang. Nggih. Jadi begini Mas Dodik nggih. Impor itu kan yang turun banyak. Ya. Jenisnya loh ya, oke. YS, BB, rasmi, SF dan sebagainya itu banyak. Nah, saya itu beberapa tahun terakhir ini saya tuh kalau dikatakan kepingin YS itu saya kepingin. Saya dalam hati kepingin. Saya dulu malah jualannya tuh murni YS semua. Yes, oke. Terus tapi kalau ternak ini yang namanya ternak ini nanti bisa dibuktikan. Makanya tidak setiap orang bisa cocok. Nah, saya itu cocoknya sama rasmi sama SF gitu, itu jujur saja. Jadi saya ditanya ternak apa Mas? Mas, oh enggak ternak BB. Saya enggak cocok ya. Kurang cocok ya. Saya tuh BB di sini buacor Mas. Tak buat ternak yo ngisi lah. Ngisi dan sebagainya bagus. Tapi paling cuma beberapa saat. Ya, oke. Dibeli teman saya, jadi andalan. Nah, itu katanya makanya YS di sini saya enggak bisa. Mau bikin YS lokal itu susah. Saya tuh susah, jujur aja. Dibeli Mas Rio langsung mana. Makanya semua itu beda-beda. Saya sendiri yang mungkin dikatakan orang susah untuk rasmi dan SF, saya itu nggak merasanya gampang. Gitu loh. Nah itu. Makanya harus tahu dengan istilahnya orang itu pasti beda-beda. Nek maunya semua harus bisa, tapi ternyata saya tidak bisa. Karena rezeki mungkin ya Mas. Gitu toh. Tetapi tidak mengurangi rezeki itu, karena produkannya juga sudah ada. Kita review ya. Oke, teman-teman. Ada anakannya apa ya sudah netes nih? Sing netes ini Mas Dodik nggih. Ini itu SF lokal. SF lokal. Warnanya bon kuning cerah, bon kuning cerah. Keluar berapa Mas? Ini keluar 2, ngelola sendiri. Dilo sendiri itu ya? Iya dong. Berarti kan SF juga. Oh iya dong. Cakep dong SF. Wes gila. Ini kan mau kawin lagi bentar lagi. Oh ini mau kawin lagi? Iya kan pautnya. Sudah kawin? Bentar ini sekarang tanggal 27 Mas. 27 betul. Ini netesnya tanggal 24 kok 6 gitu. 24. 24 berarti udah sebulan. 1 bulan lebih ya? Belum. 27 mungkin ya? Kayaknya 27 gitu. Ekornya belum full. Ini kayaknya masih usia 25 hari kok Mas. 25 hari ya? Oke. Kalau jengkelnya udah jelas belum ini? Ya jelas belum toh. Ning kayaknya kok ini yang bon kuning tengah ini kok jantan toh. Oke. Mas, oke, pemilihan induk gimana Mas? Bisa kembalikan kasihan nanti. Pemilihan induk. Yang awal-awal teman-teman kan kalau mau ternak murni itu kan harus pemilihan induk. Dari segi pejantan itu harus bagaimana kalau jenengan Mas? Ya kalau pejantan intinya burung gacor, terus kondisinya bagus, fit, terus mungkin postur juga bisa milih yang bagus. Terus sama yang terakhir yang paling penting, poin yang paling vital apa itu? Ya yang cocok sama yang sampean. Oh gitu ya. Burung kan dari dulu saya ngomong tadi pejantan saya itu bagus di sini. Dibawa pulang Mas Dodik belum tentu bagus. Misalkan padahal jaraknya tidak jauh loh. Ini yang keempat itu yang paling vital itu. Oke, harus
Ini netes tapi baru usia berapa hari, ini juga netes. Yang ini mau diapain nih? Nah ini tak turun kayak udah besar kok. Ini umurnya berarti ini apa ini? 10 hari. Ini tak titipnya Mas. Ini SF lokal juga. SF lokal ini. Oke, ada dua ya. Oke, ada dua nih. Ada dua tuh. SF lokal. Ini di ibu asuhnya dia. Oke. Oke, di ibu asuhnya. Oke. Ini. Oke. Kalau yang ini mau netesnya tanggal 1. Kalau ini resmi lokal Mas. Wih. Gila, udah netes Mas. Tanggal 1. Keluar berapa? 3. 1 besok ya? Tanggal 1 besok. Berarti, berarti 4 hari lagi ya? 4 hari lagi? 4 hari lagi. Oke. Ini lah. Udah nggak usah diganggu Mas. Udah apa-apa. Nah ini resmi lokal kayak gini ya. Jelas, resmi indukan resmi yang sedang mengeram seperti ini Bos. Ternyata dia juga sama aja sebenarnya sama. Mau YS mau resmi sebetulnya buat ngelolos sendiri ya bisa. Bos, gimana? Ngomong-ngomong nih. Dulu kan ada orang yang mungkin kalau mungkin ditarik ke belakang 3-4 tahun yang lalu, kita sempat melihat mungkin cetak kenari impor itu sulit. Bahkan kayak kita itu ada sempat keputusasaan bahwa kenari itu jangan-jangan disuntik itu. Itu kalau jangan bagaimana? Nggak ada maksudnya. Nggak ada ya? Nggak ada ya. Berarti hanya isapan jempol ya? Jadi kenapa kok susah ya? Tak tanya susah. Bisa dipelajari. Burung kadang-kadang yang ternaknya itu banyak. Berhasil banyak saya ngomong gitu. Itu rata-rata dia suhunya disamakan dengan di sana. Bisa disurvei dengan banyak atau teman-teman yang berhasil. Yang manual gini juga ada beberapa saya tahu. Manual maksudnya nggak pakai AC gitu ya? Iya, ya biasa. Ini kan sudah rawatan kita di sini, gitu. Nyatanya ya bisa. Nah, kenapa saya tak kembalikan SF sama Rasmi? Ini tuh burung seneng panas. Oh gitu? Oh iya dong. Kan Rasmi kan seneng panas. Oke. Rasmi seneng panas ya. Kalau yang atas-atas ini mau udah montes semua. Ini juga mau netes. Ini ya tanggal 1/31 Mas Dede. Sing ini tuh kawinan cuma sama larkuat Mas Dede. Ini betina tua banget ini usianya. Oh masih bisa bertelur? Betina ini usianya hampir 5 tahun lebih lah. Masih produktif? Masih, tapi telurnya cuma 1. Apa itu? Sini apa ini? Apa nih? Betinanya? Ini mau AF Mas Dede. AF biasa gitu. Oh itu? AF biasa. AF biasa bisa produksi ya. Nah ini pejantannya lebih gokil lagi. Larkuat ring 18 5 tahun ya usian. Masih produksi? Nah, itu masih gacor. Oh, oke. Terus ini ceritanya ini mau ngapain ini? Ini mau ngawinkin saya. Nah ini teman-teman. Ini ngawinkin di luar nek kita. Jangan di dalam gitu. Harus ganti tempat teman-teman ya. Ini SF dengan SF. Dan yang satu lagi adalah Rasmi dengan Rasmi. Lomba, kira-kira dhisik ndi kawine ya. Lomba kawin. Mana? Ayo teman-teman. Cara mengawinkan dari ini kawin kenari. Oh, tuh belum ya. OTW. Itu kayaknya dia pertempuran senyap ya Bos ya? Tipikalnya nggak cori gitu ya? Oh, nek burung itu sebetulnya nek udah siap nggak perlu gacor Mas Dede. Kawin kok. Nah, itu gacoran di luar banyak banget. Tapi ini tipikal pejantannya dia gacor nggak di luar? Gacor banget. Tapi kalau di situ dia diam-diam tiba-tiba ngawin gitu ya? Dan sebetulnya burung udah jodoh lah seperti itu. Ya nggak gacor. Oke Mas Bos. Jadi kali ini tadi kita ngawinkan 3, yaitu kenari Rasmi dengan Rasmi versus Rasmi. Ada SF versus SF. Yang mana tadi tidak kepantau, yang satu ini belum kepantau tapi sudah kawin juga. Pas saya mantau yang Rasmi ini kawin. Nah, yang ini adalah uniknya di kandang pejantan. Alasannya apa Mas? Kan ini tadi masih ada pautnya Mas Dede. Yang SF lokal tadi. Daripada mengganggu pautnya, betinanya yang tak ambil, tak masuk ke kandang jantan ya enggak apa-apa. Ini berapa kali produksi di betinanya? Baru perdana itu ngelolos. 2 tadi perdana? Ini kan dulu dere ini siapa nih? Langsung tak suruh ngelolos. Berarti di lolos induknya sendiri enggak masalah? Enggak masalah. Katanya yang napas itu yang mana? Apanya? Betinanya yang napas? Jantannya tuh. Jantannya tuh? Yang itu, yang kawin tadi. Yang tadi. Ini napas jantannya? Tapi nggak ada masalah? Nggak ada masalah. Ngisi bagus. Ngisi bagus? Ngawinnya bagus. Kalau sejauh ini Mas Yusuf nyoba ngawin betina diambil,
diambil terus dibawa ke kandang pejantan udah berapa kali? Udah dari dulu Mas Dik, saya menyesuaikan. Jadi nek misalkan ada paute betinanya yang tak ambil. Apakah tidak nunggu lama nanti? Apanya? Betinanya menyiapkan diri gitu. Yonda ini kan tak ambil karena sudah siap. Oh, yang lain pun juga sama? Sama, kalau ada pautnya yang tak ambil betinanya. Begitu. Tidak perlu waktu yang lama ya? Enggak, jadi kan misalkan ditaruh ya toh burung jantan gacor biasanya toko kasih betina dipantau. Nah tadi kan ini cepet kalau udah jodoh ya kilat gitu, paket kilat. Ini ya baru kawin hari ini. Selama kemarin lolos ya baru kawin ini lagi ini. Berarti timingnya mungkin tepat ya? Timingnya harus tepat. Betinanya harus siap dimasukkan. Kalau timingnya tepat biasanya kan tidak lama ya. Terus ini besok tidak tak kawin Mas Dede. Besok ini libur dulu. Terus setelah itu nanti dikawin lagi. Oke. Itu kan 2 hari lagi pautnya misah. Oke. Dan saya yakin nanti 3 hari lagi ini nendur. Iya, keren. Jadi 2 hari pautnya dipisah. Setelah pautnya dipisah, selang 1 hari betinanya pasti nendur. Biasanya gitu. Itu kalau SF aja diambil betinanya. Kalau yang jenis rasmi atau yang lainnya mungkin yang pasti sama, semua sama. Sebetulnya kalau ngelolos sendiri, tapi kan rata-rata kasus rasmi YS biasanya dititipke di babuan lah ibaratnya gitu. Jadi enggak perlu gitu-gitu. Untuk perkawinannya sih biasa-biasa saja normal. Tapi kalau seperti burung yang ini kan dia SF impor, ngelolos sendiri, kawin lagi. Nah, kalau dijadikan satu seperti itu nanti yang dikawin malah pautnya. Salah, bisa salah gitu. Kadang-kadang Mbak Buta ya. Yeah. Anak itu kok kawin nah, gitu. Iya toh. Nanti malah memperlama waktu. Ya, nah, sebetulnya betinanya sendiri juga lebih nyaman nek dia dipisah. Gitu ya? Dia juga enggak pengen kawin kok ada anak-anaknya. Sebetulnya gitu. Menurut saya gitu. Gitu. Menurut saya gitu. Alhasil 20 detik saya kamera tadi waktu di atas tadi. Itu sudah mampu 2 kali kawin. Kena 2 kali. 20 detik. 20 detik. Itu yang terpantau. Yang enggak terpantau udah ini 5 kali itu berapa? 4 kali tadi. 4 kali cukup. 4 kali udah. Sebetulnya 3 kali pun cukup, tapi tadi cuma kelewat beberapa detik kawin lagi. Seharusnya 2 aja cukup sebenarnya. 2 cukup, sebetulnya cukup. Oke. Nanti kan kita nggak tahu yang isi yang mana kan gitu ya. Sekarang dipisah terus. Ini juga sing anak-anak tadi Mas Jadi. Ini pejantannya juga ini. Oh, ini. Pejantannya ini, betina ini keluarnya yang cerah-cerah tadi. Terus itu mau dipisah, ini dikawin, besok nelur lagi kan gitu. Siklusnya cuma seperti itu. Jual berapa itu nanti? Apanya? Anaknya tadi berapa? Saya kemarin buka itu yang kalau jantan itu 1,3. Kisaran harga kalau resep lokal itu yang jantan itu 1 sampai 1,3. 1 sampai 1,3. Nggih, segitu. Oh, oke. Paling sekitaran segitu ya, nek saya kayak itu kok jantan dua-duanya jantan kayaknya. Cuman ya harus ngeriwek dulu lah. Ada dulu ya. Itu dipegangnya gitu nanti spermanya nggak takut naik keluar ya? Aman itu loh, CS. CS enggak apa-apa. Yuk kita kembali. Ini masuk lagi kandang betina biar ngelolo. Gitu. Itu ya Bos. Jadi ternyata ya juga tidak ada beda. Sama tuh Mas Dede, sebetulnya sama burung-burung lokal sini sama. Nah, ini kan masuk ke sini. Masukin lagi. Nanti misalnya lagi berapa hari lagi? Ini. Paling 3 hari lagi udah tak pisah pautnya. Nah, ini silakan teman-teman pantau ya. Nah, itu kan kembali lagi ngelola lagi. Sudah ditunggu anak-anaknya. Berarti besok kawin lagi besok ya? Besok kayak saya libur dulu karena bawah sini belum begitu maksimal. Belum maksimal? Tapi sudah birahi. Makanya ini pertama biar terjadi pembuahan dulu. Besok libur biar tambah mantap. Besoknya lagi mesti tak kawin. Besoknya lagi kawin, besoknya lagi juga kawin lagi. Berarti 1 libur sehari, 2 pemantapan, 3 biarin rasa mentelur terus. Kira-kira kalau rasmi berapa jualnya Mas? Nek rasmi yang kemarin saya jualnya itu 4 juta Mas. Cuma memang burungnya gede kok Nah, sebetulnya saya bukanya kalau jantan rasmi itu paling 3,5 sampai 4 lah, kurang lebih segitu. Tapi kemarin yang keluar pernah tau di review Mas. Jadi sekarang itu dulu saya jual itu usia 1,5 bulan, size-nya sudah rasmi top grade itu loh. F2 tuh rasmi top grade itu sebetulnya ukurannya F2 bukan YS. Terus kalau sekarang mantep
Itu seperti burung saya yang bagus itu, tapi pulangnya tidak bisa. Tidak bisa. Itu dia panjang melengkung besar kayak SL tapi gede. Nek size-nya paling ya F3 nek sekarang. Untuk rasmi lokal loh, nggih. Ya, Itu dulu pernah di sini tuh Mas Rio sempat ke sini, lihat tuh. Size-nya sama kayak yes lokal, hampir sama pautnya, nggih. Lagu berapa? 4 juta dulu, usia sebulan lebih sedikit. Itu pautnya karena memang rasmi IDN. Nggih, kebetulan keluarnya bagus banget menurut saya rasminya. Kan jantan ya? Jantan. Yang satu betina di rumah malah mati gitu. Ada dua jantan betina. Terakhir Mas, mungkin kiat-kiat yang lain yang sebelum kita masukkan dalam konten tadi, yang mungkin dari review, mungkin dari awal, mungkin apa kiat rahasia? Pakannya masih tetap seperti dulu ya? Gimana? Pakannya masih tetap seperti dulu ya? Pakannya masih sama kiloan. Kiloan campur campur sama nek musim hujan ya mungkin nigernya lebih banyak tuh saya. Kiloan biji sawi. Nah, ini anakannya. Baru saja live ini. Yang mana nih? Yang ini tuh. Ini kan baru netes beberapa. SF juga ya? SF juga. SF. Teman-teman. Jadi yang diseneng itu seperti ini ya. Telur. Cangkangnya ini. Biasanya buat teman-teman itu buat status gitu. Wah, biasanya ini enggak usah lah statusnya. Kasih tulisan gitu. Edan rada jumawa gitu. Ya artinya tanda seneng lah. Seperti apa? Ada kehidupan baru. Betul. Terima kasih Mas Job atas kiat-kiatnya. Yang pasti sepertinya semakin kesini kan semakin mudah ya ternak kenari mungkin impor ya. Nantinya kalau dulu orang berpendapat bahwa kenari impor itu mungkin ada yang berpendapat disuntik lah, dikasih obat lah supaya sulit berkembang di Indonesia, ternyata tidak. Sebetulnya cuma gini ya. Tidak, atau persentasenya itu ada? Persentasenya memang tidak banyak. Jadi gini. Enggak banyak gimana maksudnya? Jadi burung yang benar-benar mapan dengan siklus di Indonesia itu memang bisa saya katakan paling cuma sekitar 30% dari total burung yang masuk. Betinanya gitu ya? Semua jantan betina sebetulnya sama presentasi. Jadi karena memang pindah cuaca, pindah tempat dan sebagainya, makanya kalau ada yang misalkan ini ya Mas Edi ya, saya ngomong jujur, ini saya SF betina misalkan di belakang ini ada 3 atau 4. Ya. Saya masih ada 9 yang dipolir yang belum siap. Ada karena dia lagi ganti bulu. Mungkin kemarin ada yang dikawin agak susah. Itu mesti ada. Saya juga ngomong bukan hanya pas oke-nya aja. Kendalanya kan ada. Susah juga ada. Susahnya pasti ada. Sebabnya apa? Sebabnya ya itu tadi saya ngomong tidak semua dan banyak yang memang agak susah. Tapi memang kalau cuma berpikir ini dikawin jadi, memang hasil pautnya juga dengan beli harga betinanya pun hampir sama. Tapi kan dibalik itu semua mesti ada susahnya. Nek saya misalkan Mas Dodi ini tak tanya gitu, jenengan nek punya kayak gini 10 ekor, gitu model seperti ini, mesti gini. Gitu. Nah kan ini gampang, saya ngomong gampangnya. Nah, coba pelajari dulu yang lain. Saya itu kendalanya juga ada. Saya nek ngomong jangan kalau misalkan gini. Pautnya kok bagus-bagus dilihat, misalkan jangan lihat ada wah ini ternak pautnya bagus-bagus. Coba di review semua itu tidak semuanya bagus. Sing biasa itu banyak ngomong gitu. Berarti ada gitu saya kan ya benar kita iklan ngomong burung kita pasti bagus. Tapi nek saya punya pendapat lain. Saya itu mendingan tak ngomong yang jelek-jelek aja lah. Kalau misalkan sampai apinya di alam nemu yang 2 bagus, berarti ada 3 yang kurang bagus. Gitu aja. Kesimpulannya gitu. Pasti. Semua ternak gitu. Jadi intinya ya dimanapun sama ya. Sama. Ada yang gampang, ada yang susah, itu biasa lah menurut saya. Dan untuk menghasilkan hasil yang bagus juga tentunya kita juga harus menyiapkan. Ibaratnya sebuah toko itu kan mana yang laris, mana yang agak zong gitu ya. Betina lokal aja F1 yang bagus, yang postur itu ada kok, yang wangel kan gitu. Walah, seperti itu. Banyak gitu Mas Dodi. Makanya tapi ya kenapa kok di sini kadang-kadang harus sabar itu yang misalkan saya tadi ngomong saya ada rasmi 8 ekor, ada SF 9 ekor masih saya siapkan. Itu waktunya udah tentu. Ada yang besok sebulan siap.
Ada yang 3 bulan siap, ada yang seminggu siap, ada yang setahun baru siap, itu ada. Jadi saya ngomong kendalanya memang seperti ini. Jadi biar mungkin teman-teman mungkin dari pribadi kita sendiri Mas Dodi, tidak langsung menyimpulkan ya. Tidak langsung menyimpulkan, tidak menggampangkan. Jadi memang dibalik mungkin kalau sampean tahu, oh ini harganya agak mahal, memang agak susah prosesnya, bisa dicoba. Ada sing orang beli kemarin sepasang punya saya langsung ada pautnya 5 atau 6 ada, beli esep sepasang itu ada. Nah itu mungkin biar rezekinya lagi bagus gitu aja. Ada yang belinya banyak susah, wah berarti rezekinya belum sampai gitu aja. Siap. Santai. Makasih Mas Sob atas pencerahannya. Siap. Siapa tahu teman-teman yang mau cari bahan materi tentunya resmi, paut-paut atau mungkin seri yang lain yang ready di sini, silahkan klik di link deskripsi ya. Di situ sudah ada nomornya dan lihat-lihat dulu barangnya, tidak ada inden-indenan, pokoknya langsung gaspol gitu. Oke, terima kasih Mas Sob. Siap. Sukses selalu. Amin. Oke, teman-teman, demikian konten kali ini. Kita ketemu lagi di konten selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.